adalah Gemini Man. Gemini Man ini adalah film yang digarap sama Ang Lee dan dibintangi oleh Will Smith atau HFR. Jadi kalau kalian sempet nonton yang versi HFR 3D, silakan komen gimana rasanya. Karena gue pribadi nggak suka. Dulu gue pernah nonton, gue pusing asli karena terlalu real aja gitu ya gambarnya dan terlalu cepet pergerakannya. Ya namanya juga high frame rates ya. Jadi kayak bukan film pada umumnya gitu kan. Kalau frame rate film pada umumnya itu 24 fps dan lain-lain gitu ya. Agen yang udah mau pensiun ya, agen ini ya jelas lah diperanin sama Will Smith. Dia ini jago banget, dia bahkan di scene awalnya bisa nembak orang dalam keadaan kereta bergerak yang cepet ya. Itu kayak mustahil gitu dilakukan manusia biasa, dan di sini dia bisa melakukannya dengan kayak tarikan napas doang gitu. Konspirasi dimulai ketika si Will Smith yang udah pensiun ini mulai diburu oleh pemerintah. Jadi intinya Will Smith harus berhadapan dengan dirinya sendiri, yaitu rekayasa DNA ya, alias cloningan. Sebenarnya gue agak-agak kecewa sih karena Ang Lee itu sebenarnya sutradara yang sangat gila men. Maksudnya visioner. Lu nonton Life of Pi kan. Jadi apa gitu yang pengen Ang Lee berikan gitu lewat film Gemini Man ini? Gue nggak habis pikir aja gitu. Karena kalau ngelihat premisnya itu kayak bisa dilakukan oleh semua sutradara gitu. Semua sutradara apapun di Hollywood gitu yang pernah menangani film action tuh kayaknya bisa gitu bikin film ini gitu. Yang kalau lu lagi nggak ada tontonan banget di bioskop, bosen gitu pengen nyari jeder-jeder, nonton ini mungkin lu terhibur gitu. Tapi kalau lu nyari film yang berbeda dari sutradara yang visioner sekelas Ang Lee gitu, itu kayak pasti what? Apaan gitu? Gue nonton apa ini tuh gitu ya. Jadi kayak plot-plot yang sangat standar gitu. Will Smith digerebek lah, dia bisa melawan lah, terus dia kabur ke berbagai kontinen yang sangat eksotis. Terus dia berhadapan dengan dirinya sendiri dengan bantuan beberapa karakter sidekick yang jadi one-liner dia gitu. Yang satu lucu, yang satu baik hati. Will Smith itu gue akuin dia itu punya karisma gitu ya sebagai bintang action Hollywood atau bintang Hollywood lah lebih tepatnya ya. Cuman entah kenapa gue nggak ngelihat dia bisa ngebantu film ini jadi lebih likable gitu ya. Misalkan di film Aladdin gitu ya, Will Smith jelas likable gitu ya dan bikin filmnya jadi kayak lebih hidup gitu di film Aladdin kemarin. Cuman di sini tuh kayak gue nonton Will Smith yang pada umumnya aja, nonton Will Smith Bad Boys lah, nonton Will Smith I, Robot lah, nonton Will Smith apalagi banyak lah. Apakah si Ang Lee bikin ini karena ingin menerobos teknologi HFR 3D dan teknologi mocap muka? Kalau emang itu yang pengen dicapai gitu ya gue akuin teknologi di aging gitu ya. Kan Will Smith di sini ada yang satu lebih muda 30 tahun gitu, yang satu ya umur Will Smith sekarang gitu ya. Dan gue lihat emang teknologi di agingnya oke gitu. Visual efeknya tuh lebih rapi aja kalau di dalam kondisi gelap gitu. Tapi ketika endingnya itu kan ada adegan si Will Smith tua sama muda ini jalan berbarengan gitu. Gue ngeliat kayak anjir, kayak nonton Avatar, ngerti gak sih lu? Avatarnya James Cameron gitu ya. Jadi kayak warga Avatar sana gitu. Jadi kayak aneh aja gue ngeliatnya. Gue termasuk berani ya, cuman berpengaruh ke cerita ya biasa aja gitu. Kayak udah sangat standar klise gitu ya. Berpengaruh ke pengembangan karakter ya oke gitu ya. Ini jadi kayak Will Smith tua itu bicara dengan dirinya gitu kalau dia itu adalah mantan agen yang selama hidupnya mengabdi gitu. Cuman dia kayak mengasihani dirinya sendiri. Jadi dia kayak ngasih tahu ke yang mudanya, lu janganlah kayak gua gitu. Bahkan selain Will Smith, karakter-karakter lainnya kayak numpang lewat doang. Ada karakter Benedict Wong ya padahal di sini, dan dia itu kayak what gitu. Dia tuh kayak karakter-karakter sidekick action hero tahun 90-an yang cuman mendampingi sang jagoan, tambahan one-liner yang bikin suasana komedi film muncul. Tapi sisanya udah anjir nggak ada apa-apa lagi. Mary Elizabeth Winstead juga kayak aduh cuman jadi karakter pemanis doang. Ibaratnya itu kayak kontranya Will Smith gitu. Dia itu agen yang masih semangat, punya hati. Harusnya apa kek gitu, ternyata cloningannya adalah robot kayak gitu, atau si Will Smith ternyata punya rahasia dia tidak bisa mati gitu apa kek. Tapi kalau emang lu tujuannya nyari action, silakan nonton film Gemini Man karena gue yakin sebanyak sekuen action yang lumayan oke gitu. Adegan Will Smith mudah kejar-kejaran dan man to man gitu berantem, walaupun berantemnya pun banyak koreo yang terjadi di ruangan yang agak gelap gitu. Jadi kita kayak nggak bisa lihat dengan jelas ini tuh berantemnya gimana, lawan gimana. Mungkin adegan yang paling menarik adalah pas mereka ketemu pertama kali di Kolombia atau di mana gitu, gue lupa. Pokoknya di luar Amerika dan berantem di dekat rumah warga gitu sambil kejar-kejaran ya, mirip-mirip sekuen action di film Jason Bourne lah, ngingetin dikit gitu ya. Mungkin kalau Ang Lee tetap konsisten ingin mendorong teknologi HFR 3D-nya itu ya silakan aja sih, tapi bisa dibarengi dengan film
film dengan cerita yang lebih gila sih gitu. Jadi kalau mau ngomongin skor berapa ya, 6 aja lah cukup. Ini bukan film action yang bikin gue beranjak gitu ya. Bahkan film Rambo kemarin masih lebih bikin gue wow, yes gitu, dengan gaya old schoolnya. Ini film action yang kayak ya udahlah, tidak memberikan rasa apapun. Asik, rasa so tahu banget ya, padahal gue nonton aja film kayak gini ya. Tapi itu kan kata gue ya, siapa tahu kalian suka nonton film kayak gini. Sekuen actionnya juga nggak jelek-jelek amat, emang bagus, cuman bagi gue bosen gitu karena udah sering aja nonton yang kayak gini. Kalau gitu jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan seperti biasa follow Instagram dan beli kaosnya Cinecrip ya, karena masih banyak kaosnya. Sampai film Ang Lee yang terbaru dirilis kayaknya masih ada lah. Kita lihat aja nanti. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye bye.